Shalom, salam sejahtera buat kita semua, khususnya para dosen penguji yang terhormat. Nama saya Anwar Lincoln Simanjuntak, mengajar di SMP Kristen 1 Blora, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Institut Agama Kristen Negeri Tarutu dengan nomor induk mahasiswa 2501061762. Pada hari ini, hari Senin 13 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek ujian kinerja di kelas 7 dengan materi Hidup Manusia dalam Pemeliharaan Allah. Demikian, terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Pertanyaannya, apakah kamu sudah bersyukur kepada Tuhan atas berkat pagi ini? Sudah. Sudah berdoa tadi pagi? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Nanti dipimpin oleh Siti. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami baik, terima kasih Tuhan buat atas berkat-Nya Tuhan dari awal pembelajarannya Tuhan, semoga awal pembelajarannya Tuhan kami dapat memahami materi ya Tuhan. Kiranya materi yang kami pelajari Tuhan akan menambah pengetahuan-nya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan belajar kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, saya akan absen terlebih dahulu ya. Alia Ima hadir. Anda Martia Hadir Bapak. absen. Iya, Pak. Oke, good. Indonesia tanah airku, aku padamu. Di sanakah aku berdiri, jadi pandu. Ya, beberapa waktu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bahwa Allah memperbarui hidup manusia. Ya, masih ingat apa itu memperbarui? Masih. Siapa yang mau jawab? Coba Nina. Apa arti memperbarui? Tuhan memperbarui manusia dengan cara membuatnya jadi baru. Membuat jadi baru ya. Nah, tujuan Allah dalam memperbarui manusia tentu ada, ya kan? Ada tujuannya memperbarui. Yaitu apa tujuan Allah memperbarui manusia? Siapa yang bisa jawab? Apa tujuan Allah memperbarui hidup manusia? Coba, Ana. Supaya manusia tidak punah. Iya. Supaya manusia tidak punah, tidak binasa, tapi tetap ada, tetap lestari, ya, diperbarui supaya bisa tetap bertahan. Nah, kali ini ya kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu hidup manusia dalam pemeliharaan Allah, ya. Hidup manusia dalam pemeliharaan Allah, ya. Kita baca sedikit nanti di sini. Akan Allah, tentu Allah juga yang memelihara. Ia menciptakan dan Ia memelihara, bahkan juga menyelamatkan dan memperbarui seluruh ciptaannya. Seperti bab sebelumnya kita dibarui. Bukan cuma manusia, alam juga dibarui. Ada bencana, ada masalah, tetapi tetap dibarui oleh Tuhan. Ya, setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1. Siapa yang ingat apa bunyi Kejadian 1 ayat 1? Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang tadi mau jawab. Ya, Ia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Artinya Allah peduli dengan alam semesta. Enggak ditinggalin, dibiarin, enggak. Tetap peduli. Ya, sebaliknya Ia terus terlibat dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya. Pemeliharaan Tuhan terhadap manusia
dan seluruh ciptaan itu berlangsung terus menerus, tidak berhenti sampai di sini. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang pertanyaannya, kalau kamu merasa hidupmu ada dalam pemeliharaan Tuhan, apa sih tujuan hidupmu? Ya kan? Punya tujuan hidup? Ya. Ya. Apa sih tujuan hidupmu, Arsen? Randy maksudnya? Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan, tentu tujuannya juga untuk Tuhan. Dan bukti-bukti pemeliharaannya juga ada. Nah, dan sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentu kita juga harus mempunyai hati yang bersyukur atas ciptaan Tuhan ya. Sikap kita akan dibuktikan sebagai umat-umat yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan sampai di sini mengerti? Ya, mengerti. Nah, kita akan buat sesuai dengan gaya belajar. Yang gaya belajarnya kinestetik di sebelah kanan, yang gaya belajarnya audio visual di sebelah kiri saya. Oke? Kalau bukti dari waktu ke waktu. Nah, dalam pokok bahasan kali ini tentu kita punya yang namanya tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan arti kata memelihara manusia. Ya, menjelaskan. Kamu harus bisa menjelaskan apa sih artinya Allah memelihara hidup manusia. Ya, yang kedua, sikap yang percaya kepada Tuhan dibuktikan nanti dalam tindakan kalian sehari-hari. Terbukti nggak punya sikap sebagai orang yang percaya? Tidak. Ya, nanti kita akan buktikan. Berkaitan dengan bukti bahwa Allah memelihara hidup manusia. Kira-kira ada nggak buktinya bahwa Allah memelihara hidup manusia? Tentu ada, banyak ya. Banyak dari kejadian-kejadian yang ada, bumi rusak terus diperbarui oleh Allah. Nah, di sini nanti kalian akan membuat karya tulis, ya, membuat karya tulis yang berhubungan dengan bukti pemeliharaan Allah. Ya, karya tulisnya nanti nggak usah banyak-banyak ya, mungkin 1 lembar arah hidup manusia. Dan yang keempat dari tujuan pembelajaran ini adalah kalian akan mempresentasikan, akan diberikan kepada yang kinestetik ya. Tolong bagikan ke belakang, dibaca-baca. Saya akan putarkan video bagi yang kinestetik ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibutuhkan. Lalu Tuhan Allah menunjukkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bisa terdengar jelas? Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Haula, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdoa dan batu krisopras.
sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri sendiri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hidup dan segala burung laut. Dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat. Bisa diamati apa yang kita lihat tadi. Saya ditangkap apa makna atau pesan daripada video tadi, video singkat tadi. Saya bukti pemeliharaan Tuhan jelas dari awal manusia diciptakan, dari awal bumi diciptakan, terbukti ada campur tangan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Ya, sudah bisa ditangkap, nggak perlu diulang ya. Oke, yang membaca kinestetik sudah bisa menangkap. Bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 5 orang, nanti di sini bisa tambah laki-laki 3, ya. Jadi 3 ke sana, 3 ke sini, 3 ke sini ya, supaya jadi 5 orang semua. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Dari apa yang kamu tonton tadi, dari apa yang kita lihat di video tadi, dan apa yang kamu baca dari naskah itu, kamu tentu akan bisa menangkap poin penting. Nah, apa itu? Di sini ada latihan soal. Ya, diskusikan per kelompok. Soal 1 contohnya, jelaskan sikap manusia yang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Nah, kalian bisa berdiskusi. Kira-kira sikap orang yang percaya kepada Tuhan bagaimana sih? Ya kan, dari gambaran tadi jelas, dari materi itu juga jelas. Oke? Kita menangkap sesuatu. Nah, dari pertanyaan itu ya, ada 5 kepada 4 pertanyaan didiskusikan. Semua jawabannya ada pada video tadi ya. Kalian semua jawabannya ada di naskah itu. Didiskusikan. Dan KPD-nya sudah dapat, lembar kerja peserta didik. Ini sudah? Ya, itu sudah? Sudah, oke. Tolong dikerjakan, didiskusikan. Diskusi, nggak apa-apa bicara, tapi jangan terlalu keras. Diskusikan apa arti kata memelihara ya? Apa sikap ya? Sikap kita sebagai orang yang percaya. Sudah? Kelompoknya Hagai sudah, kelompoknya Erni, Alia belum, kelompoknya B tinggal berapa? Oke, si Arsen. Ya, siapa yang mempresentasikan? Riana. Oke, Riana tolong. Ya. Tuhan peduli
Oke, sampai di sini ada mungkin yang mau ditanyakan dari kelompok lain atau mau menambahkan? Ada? Ada tidak? Ada yang mau ditanyakan? Jelas semua berarti? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan 1. Jelaskan sikap manusia yang percaya pada pemeliharaan Allah. Manusia percaya bahwa Allah sudah menciptakan alam semesta sejak manusia belum diciptakan. Allah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta, dan dia mencukupi setiap kebutuhan manusia. Mazmur 23 ayat 1. 2. Jelaskan arti Allah memelihara hidup manusia dengan cara mencukupi kebutuhan manusia, menyediakan dan melestarikan hidup manusia supaya semakin berkembang dan lestari. 3. Sebutkan tanda-tanda bahwa pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran sudah Tuhan perbarui dan melestarikan supaya menjadi baru kembali. Itulah pemeliharaan Tuhan terhadap manusia dan semesta alam. 4. Jelaskan bentuk ucapan syukur pada Allah yang telah memelihara kamu dengan cara memuliakan Tuhan dan atas kebaikannya yang telah memberikan kepada manusia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, mau diperdebatkan? Ada? Tidak ada. Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi dengan Bapak. Selamat pagi. Jadi saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Oke, saya akan membacakan pertanyaan. Jelaskan sikap manusia yang percaya pada pemeliharaan. Jawabannya, percaya bahwa Allah menyediakan setiap kebutuhan manusia. Allah selalu melestarikan atau tetap ada dan berkembang. Yang kedua, jelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Artinya adalah Allah memelihara hidup manusia dengan merawat dan menjaga manusia supaya tetap ada dan berkembang. Yang ketiga, sebutkan tanda-tanda bahwa pemeliharaan Allah terus berlangsung pada manusia. Tanda-tandanya ada 4, yaitu Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan. Kedua, Tuhan peduli pada hidup kita. Yang ketiga, pelestarian. Dan yang keempat, Allah mengendalikan. Yang nomor 4, jelaskan bentuk ucapan syukurmu pada Allah yang telah memelihara kamu. Ucapan syukur kami adalah Tuhan masih memberikan nafas dan Tuhan masih memberikan kami kesehatan sampai saat ini. Bentuk ucapan syukur kami adalah dengan cara berdoa dan menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jelas ya, ucapan syukur mereka dibuktikan dengan berdoa dan memuji Tuhan. Oke, sekian presentasi saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Tepuk tangan. Shalom. Shalom. Saya akan presentasikan yang kami sediakan tadi. Saya akan baca soalnya. 1. Jelaskan sikap manusia yang percaya pada pemeliharaan Allah. Jawabannya, pemeliharaan itu bukan hanya pada hal-hal menyenangkan saja, namun ada banyak pelajaran yang diberikan oleh Allah untuk mendidik dan membentuk. Orang beriman menjadi manusia yang kuat, peka dan mampu siap kondisi hidup. Nomor 2, jelaskan arti Allah pemeliharaan hidup manusia. Jawaban, hingga masa kini kita dapat saksikan meskipun ada berbagai bencana di berbagai tempat, namun kehidupan alam semesta dan manusia terus berlanjut. Nomor 3, sebutkan tanda-tanda bahwa pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan. Tuhan peduli pada hidup kita, pelestarian. Nomor 4, jelaskan bentuk ucapan syukur pada Allah yang telah memelihara kamu. Membaca Alkitab, berdoa setiap hari, selalu mengikuti ibadah tiap hari. Sekian, terima kasih.
Ada yang mau ditanyakan? Jangan Tidak. pergi dulu. Ada? Tidak. Memberi komentar atau masukan? Tidak. Tidak. Pertanyaan. Mengapa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Coba dijawab. Mengapa? Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dari itu. Ya, dari materi itu kita mengucap syukur karena Allah memelihara kita. Oke, tepuk tangan. Yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian, tentu kalian bisa menarik kesimpulan. Ya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pagi ini? Kesimpulannya adalah manusia hidup bergantung kepada Tuhan. Manusia hidup bergantung kepada Tuhan karena Tuhan yang memelihara hidup manusia. Masalah boleh terjadi ya, ada bencana, ada air bah, tetapi tetap Tuhan pelihara. Tadi ucapan syukur. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan memelihara kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, ucapan syukur kita kepada Tuhan kan dalam tindakan. Ya, wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan dibuktikan dengan kitab sama ya. Oke, jadi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada pemeliharaan Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Matius 6 ayat 25 dikatakan apa? Matius 6 ayat 25 dikatakan apa? Janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu. Matius 6 ayat 25 apa dikatakan? Akan mencukupkan setiap kebutuhan kita karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Demikian pembelajaran pagi ini. Kita berdoa. Bapa, atas segala kebaikan-Mu, terima kasih pembelajaran kami boleh berjalan dengan baik semua karena kebaikan dan pemeliharaan. Terima kasih materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini, biarlah itu termeterai dalam hati mereka, menjadi bekal bagi mereka untuk meraih masa depan yang penuh harapan yang sudah Tuhan janjikan bagi setiap kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir akan hidup kami, tapi sebaliknya kami akan selalu bersyukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami mengakhiri pembelajaran pagi ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, haleluya.